Kalau kondisi hujan lebih parah, Pak. Oh gitu ya? Iya, sampai gunung itu bisa runtuh. Ya, kayu Oh gitu ya? bapele di jalan. Semangat, tetap semangat, Semangat. Kain kulit kayu atau inodo dalam bahasa Poso, kain fuya dalam bahasa Jepang. Kita kesini dalam rangka menunjang kegiatan pameran kita di Museum Tekstil, mencoba mencari langsung kepada pengrajin kulit kayu yang ada di Lembah Badan. Memang agak sulit, tetapi kita akan coba melihat mereka langsung melakukan sesuatu seperti membuat kain kulit kayu. Inilah pameran tekstil kain kulit kayu yang sangat bersejarah di Museum Tekstil Jakarta. Tekstil tradisional Indonesia merupakan salah satu aset bangsa yang tak ternilai harganya. Tidak hanya di negeri ini, tekstil tradisional Katulistiwa juga memiliki tempat tersendiri dalam dunia pertekstilan internasional. Keunikan dan keragamannya menarik minat banyak pecinta dan peneliti tekstil untuk mencermati dan menggali lebih dalam, masuk ke dalam misteri keindahan kain-kain tradisional Indonesia. Keanekaragaman tekstil Indonesia dapat dilihat dari berbagai teknik pembuatan yang digunakan, penggunaan bahan dasar, motif, serta fungsi baik untuk busana atau pakaian yang dipakai sehari-hari maupun yang erat hubungannya dengan adat istiadat dan keperluan upacara keagamaan. Kain yang berasal dari bahan kulit kayu adalah salah satu warisan panjang leluhur negeri ini. Itulah sebabnya pameran di Museum Tekstil Jakarta ini menjadi sangat berharga karena merupakan catatan berharga
Beta back to the more than 3,600 years ago. So it's more than 3,500 continues the history of Kulit Kayu. Sejarah kain sendiri merupakan sejarah panjang, setua peradaban manusia di bumi ini. Kain kulit kayu yang diciptakan nenek moyang kita berdasarkan olah dan rasa awalnya digunakan sebagai penutup dan pelindung tubuh dari cuaca. Namun dalam perkembangannya, kain kulit kayu juga digunakan sebagai alas tidur, alas kaki, tas, dan aneka keperluan lainnya, terutama acara keagamaan. Sebelum menggunakan kulit kayu sebagai bahan penutup tubuh, manusia masa lalu juga menggunakan daun-daunan. Sayang peninggalannya musnah, tak pernah ditemukan, dan sampai kini hanya kulit kayu yang tersisa dan masih dilestarikan. Daerah sini, Badak, Kantewu, Besoa, ya, di daerah-daerah itu melalui misi. Sebetulnya ada daerah yang kulit kayunya juga bagus, yang motif-motifnya sangat rumit dan halus, tapi tidak pakai berwarna-warni, ya. Itu di Halmahera, tapi sekarang sudah tidak dibuat. Kalau yang di sini saja, selain kulit kayu, yang saya lihat pakaian yang mereka pakai garisnya masih asli. Tidak ada di Indonesia yang pakai pakaian perempuan seperti di sini. Itu khas, jadi kita lihat, kita tahu. Walaupun dia pakai tenunan modern dari Troso, ya, tak apa. Untuk mengenal lebih dekat kain kulit kayu atau biasa juga dikenal dengan nama Fuya dan Tapa, khas Lembah Bada pedalaman Sulawesi Tengah, Museum Tekstil Jakarta mengadakan ekspedisi budaya berangkat ke pedalaman Sulawesi Tengah. Dari Jakarta, tim ekspedisi berangkat subuh langsung menuju ibu kota Sulawesi Tengah, Palu. Sampai di kota Palu, tim langsung menuju Museum Palu. Kami disambut rangkaian acara tradisi budaya khas Sulawesi. Rangkaian tradisi budaya ini juga dalam rangka menyambut turis-turis asing dari kapal pesiar yang merapat ke Teluk Palu. Dari Museum Palu siang hari, di tengah garangnya matahari, kami bersiap menuju Tentena Kabupaten Poso. Perjalanan dari kota Palu ke Tentena awalnya adalah perjalanan di jalan beraspal mulus. Lancar, mulus melaju terus. Semakin jauh meninggalkan kota Palu, jalan semakin tak mulus.
Setelah beberapa pemberhentian dan istirahat, perjalanan panjang selama 9 jam dari kota Palu, sampailah kami di kota kecil Tentena pinggiran Danau Poso. Sayangnya karena badan dan punggung seakan remuk dan hari telah malam, kami langsung beristirahat di penginapan. Bahkan harus bermalam di hutan. Akhirnya setelah berjam-jam berjuang di lumpur yang liat, perjalanan dapat dilanjutkan, tentunya dengan semangat yang masih menyala-nyala. Menembus lumpur liat, menembus hutan, menyusuri jurang, sampailah kami di pintu gerbang Bomba
pintu gerbang Lembah Bada. Apa rupanya ini? Itu memang masalah yang alam itu yang hal yang pertama. Kemudian berikut tingkat perhatian pemerintah selama ini juga dari tingkat provinsi maupun kabupaten. Sementara ini di daerah kami Pak, daerah Taman Nasional yang betul-betul harus mempunyai perhatian dari pemerintah daerah yang ada di tempat ini. Kalau kondisi hujan lebih parah Pak. Oh gitu ya? Iya, sampai gunung itu bisa runtuh, biasa kayu gitu ya? bapeli di jalan. Penat dan rasa frustasi hilang setelah tim ekspedisi budaya kami disambut dengan hangat oleh suku Lore, salah satu suku yang tinggal di Lembah Bada. Robol mas, Pak Christian. Silakan. Supaya menghindari kebingkat Bapak Mahile, Dapo, Manu, dan sebelumnya dipegang dulu. Sekilas kami akan terjemahkan di dalam bahasa Badak bahwa yang dihormati atau dihargai. Kita pindah kepada isi bingkai ini, ada beras di dalam berwarna kuning. Warna kuning adalah lambang tampo Badak. Badak berarti kuning. Hasil tanda penyerahan tempat seguer yang dalam bahasa Badak disebut dapo, terbuat dari bambu. Terbuat dari bambu dan berisi seguer, air nira atau air aren. Itulah minuman khas orang Badak pada saat mau dulu dan dimanapun berada. Terima kasih, kita terus. Selanjutnya penyerah dasar atau siga dalam bahasa Badak terbuat dari kain kulit kayu atau inodo dalam bahasa Poso, kain fuya dalam bahasa Jepang. Kain fuya dalam bahasa Jepang, inodo dalam bahasa Poso, rantak dalam bahasa Badak. Itulah hasil ini. Silakan. Itulah keunikan daripada kain kulit kayu ini. Sudah dibuat menjadi tali buntung. Silakan Bapak dan Ibu tamu tim ekspedisi.
Pembuatan kain kulit kayu di Lembah Bada yang dilakukan warga setempat dan telah ada sejak ribuan tahun lalu tetap dilestarikan sampai saat ini. Untuk membuat kain kulit kayu, tak semua pohon bisa digunakan. Hanya kayu-kayu tertentu seperti kayu nunu putih, kayu moko, dan kayu kabau. Kebetulan sekali kayu tersebut banyak terdapat di Lembah Bada. Kayu nunu putih, ibo, dan kayu kabau kemudian dikuliti dan dimasak agar kulit kayu tak begitu keras. Kemudian dipukul-pukul dengan alat pemukul khusus. Proses pembuatan kain kayu ini memang tak semudah kita melihat dan bercerita. Proses pembuatan kain kayu adalah perjalanan yang sangat panjang, hasil karya nenek moyang dari mencoba dan berasal dari kesalahan sampai didapat karya agung yang indah-indah ini. Meskipun masih dilestarikan sampai saat ini, namun perjalanan kain tradisional kulit kayu ini tak semulus yang diduga banyak orang. Pengrajin yang semakin berkurang dan pemasaran yang tak begitu baik membuat tradisi pembuatan kain kulit kayu ditinggalkan para pengrajin setempat. Tony, seniman lokal asli Lore, adalah salah satu tokoh yang berjuang keras demi lestarinya tradisi pembuatan kain kulit kayu. Tony melukiskan karyanya di kain-kain kulit kayu, karya pengrajin binaannya, prihatin dengan tradisi masa lampau yang mulai dilupakan. Tony berharap kunjungan kawan-kawan rombongan Museum Tekstil Jakarta bersama para peneliti, wartawan, dan kurator tekstil dapat menyemangati para pengrajin kulit kayu untuk terus berkarya dan keberadaan kain kulit kayu dapat dikenal lebih luas sehingga menciptakan pasar luas, jauh menembus batas-batas wilayah Bada. Kamu ke desa-desa di Indonesia ceritanya sama di mana-mana. Jadi itu sebetulnya usaha besar dan berat. Kalau yang di sini saja, selain kulit kayu, yang saya lihat pakaian yang mereka pakai garisnya masih asli. Tidak ada di Indonesia yang pakai pakaian perempuan seperti di sini. Itu khas, jadi kita lihat, kita tahu. Walaupun dia pakai tenunan modern dari Troso, ya, tak apa. Nah, mengenai kulit kayunya itu memang harus betul-betul bekerja sama pengrajin dan sama penyalur, sama segala itu perlu satu ini, dan tidak bisa mengharapkan dari dalam, harus orang luar. Jadi berarti orang luar dari desa-desa ini. Saya kan bulan Januari ikut survei BNI di Toraja Utara. Itu juga sama, jadi dianjurkan mereka membentuk koperasi. Saya ikut di dalam itunya membicarakan itu. Karena kalau dengan koperasi, mereka kan bergabung beli bahan. Jadi tidak usah saya pergi ke, kalau sekarang pakai pewarna modern ya, harus ke Palu. Kan mahal, satu-satu. Ini koperasi ada hubungan di Palu. Tinggal hubungi, kirim dong segini, jadi ini datang, jadi murah, lebih murah. Mengenai penjualan juga itu harus juga ada penyalur di Palu dan di lain, dan juga harus ada desainer. Desainer itu harus memikirkan bagaimana digunakan di dalam dunia modern, jadi fashion modern, tas, buat di bingkai dan sebagainya. Nanti mungkin dibuatkan buku walaupun tidak tebal, lalu itu accessible pada orang-orang Indonesia sendiri, karena banyak yang tidak mengerti dan dikira ini kan kuno, ini kampungan kok kulit kayu. Tapi kalau mereka bisa melihat keindahannya, mungkin juga mereka tertarik. Paling sedikit orang Indonesia rata-rata harus mengerti apa itu kulit kayu. Daerah sini harus bangga akan apa yang dia punya, dan harus berjuang keras, bekerja sama dengan banyak orang. Semoga kehadiran ini tidak hanya sampai ke sini. Yang kami harapkan
supaya dari tim ini juga bisa mempromosikan kami, bisa memikirkan kehidupan masyarakat di sini untuk boleh dipikirkan bahwa sesungguhnya potensi orang yang ada di sini, budaya yang ada di sini adalah juga menguntungkan Indonesia pada umumnya. Karena itu kami sangat harapkan bantuan mereka. Mereka lebih tahu apa yang pantas dibantu ke kami. Indra Riawan, Kepala Museum Tekstil Jakarta juga berharap ekspedisi budaya ini memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi rombongan dari Jakarta, tapi juga bagi warga Lembah Bada. Ternyata masih banyak orang yang mau bersemangat untuk membuat kain kulit kayu itu ya. Dan ada beberapa yang menurut saya potensial untuk dikembangkan untuk kedepannya ya. Tapi ini kan tidak bisa museum sendiri ya, dan ini harus terlibatan terutama dari desa dan kemudian dari kecamatan maupun sampai ke daerah kabupatennya untuk membangun. Dan gimana nanti kita mencoba untuk men-trigger mereka supaya mereka itu bisa mengembangkan potensi yang ada. Dan yang paling penting kemarin kan kita pernah ke tempat Bapak Henry ya, salah satu kepala desa di sebelah desa Lareka itu kemarin. Itu kan sudah ternyata sejak tahun 90 mereka sudah ada upaya untuk mengembangkan potensi ini ada. Cuman memang sekarang pendampingan itu memang harus kontinu, jadi tidak bisa 2 tahun 3 tahun, memang harus terusan nanti gimana caranya supaya masyarakat itu bisa mandiri ya. Jadi itu yang kemarin terjadi, mereka berhenti sampai saat ini karena juga yang paling penting menurut mereka permasalahannya adalah pasar. Ini yang tertantang museum ya, museum karena memang sebagai benteng budaya ya, di mana semua warisan ada di museum ya, kita juga tertantang untuk bagaimana sampai ke hulunya mencoba mengangkat tradisi ini agar tidak punah. Ya, ada tindak lanjutnya karena ini mudah-mudahan ini menjadi aspek pencerahan. Jadi ada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat pembuat kain kulit kayu, baik dampak secara langsung maupun dampak dalam pengembangan ke depan. Oleh karena itu saya di Museum Sulawesi Tengah aspek pelestarian itu sangat penting, khususnya dalam pembuatan kulit kayu, yang karena tradisi ini adalah tradisi yang sangat tua sehingga itu perlu dilestarikan. Dan sangat disayangkan kalau ini tidak lestari, sebagai generasi muda sekarang ini masyarakat pendukungnya perlu melakukan secara terus-menerus pengembangan kain kulit kayu itu. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus mendukung itu, baik melalui museum maupun melalui bidang kebudayaan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut kami budaya itu sangat penting, Mbak, karena budaya itu kan mencermin identitas daerah, identitas bangsa gitu. Jadi kalau menurut kami itu tetap kita support, kita dukung untuk tetap dilestarikan, Mbak. Jadi kami sebagai perbankan ikut mensupport program ini, Pak. Semoga apa yang mereka lakukan penelitian ini bisa dikenal di Indonesia pada umumnya maupun secara internasional, bahwa ternyata di Provinsi Sulawesi Tengah ini mempunyai potensi yang cukup besar, terutama pembuatan kain dari kulit kayu ini.